Sebentar ya, ini lagi proses merekam, kayaknya agak lambat. Pas sudah menyiapkan kalkulator semua, karena nanti kita akan latihan ya. Jadi ada yang bertanya sama saya, kalau nggak bawa kalkulator, kalau nggak ada kalkulator gimana ya nggak bisa menghitung. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya lebih menitik beratkan kepada manfaat kalkulator itu ya, bukan sanksi yang diterima. Yang ngapain ya? Saya nggak mikirin itu. Saya kalau nggak ada kalkulator nggak boleh ikut kuliah, nggak juga. Cuman ya sanksinya apa? Akibatnya apa kalau nggak ada kalkulator ya nggak bisa menghitung, nggak bisa mengerti tentang materi hari ini karena nanti langsung praktek menghitung. Kemungkinan kita akan 2 pertemuan untuk materi ini ya, minggu ini dan minggu depan. Jadi sayang sekali ada space waktu untuk menghitung itu tidak bisa dipakai karena nggak punya kalkulator tadi ya. Karena ini materinya sangat menarik ya. Baiknya kita masuk hari ini kita akan belajar kinetika dan stabilitas obat. Sebelum masuk ke materi ini, ya saya sedikit menyampaikan bahwa kemungkinan ya untuk materi BUD ya, Beyond Use Date yang saya janjikan kemarin itu, sepertinya tidak ada materi itu gitu ya, akan saya sampaikan. Nanti akan saya share lagi materi minggu lalu yang sudah lengkap dengan BUD-nya, dengan Beyond Use Date-nya itu ya. Apa itu BUD? Kemarin ada yang posting ya, mungkin sudah hadir juga yang posting itu. Dia ditanya temannya tentang usia simpan ketika sudah dibuka kemasannya. Nah, itu berbeda. Nah, itulah yang dinamakan Beyond Use Date ya. Mestinya saya sampaikan minggu lalu itu. Cuman ternyata saya kira nanti akan ada part di mana saya fokus menjelaskan tentang Beyond Use Date pada produk non steril dan steril. Nah, ternyata itu sudah masuk di mata kuliah steril. Setelah saya cek lagi, oke, berarti itu nggak bisa saya sampaikan. Sehingga nanti akan saya share lagi slide terbaru untuk materi minggu kemarin yang sudah lengkap ya dengan Beyond Use Date-nya atau usia simpan setelah kemasan primer dibuka atau diracik. Ya, karena nggak sama usia simpan ketika obat tersebut baru dibuka dan yang belum pernah dibuka. Ya. Untuk hari ini kita akan masuk ke materi yang paling disenangi ya, oleh orang-orang yang mengambil mata kuliah stabilitas obat atau farmasi fisik ya. Kalau di ITERA saya mengajarnya itu di farmasi fisik, kinetika dan stabilitas obat itu di semester 3. Ya, karena di Malahayati saya tidak mengajar farmasi fisik, saya nggak tahu apakah di Malahayati diajarkan atau tidak di farmasi fisik tentang kinetika dan stabilitas obat. Kita masuk pada mata kuliah hari ini, kita akan membahas setidaknya ada 4 ya. 4 ini kemungkinan tidak akan selesai hari ini, kemungkinan kita hanya sampai ke 3 ya. Itu pun yang orde-orde itu hanya orde 0 dan orde 1 ya, karena nanti kita akan langsung latihan, kemungkinan waktunya tidak akan cukup. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kinetika reaksi kimia. Ini seharusnya sudah kalian pelajari di kimia dasar. Kemudian menentukan orde reaksi, ya bagaimana kita menentukan orde reaksi itu. Kemudian orde pada kinetika stabilitas obat. Dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi stabilitas obat dalam larutan. Ya, yang kita bahas ini hanya larutan dulu. Nanti kita akan bahas ke bentuk-bentuk sediaan lain, padatan dan seterusnya. Nanti ketika kita membahas tentang faktor yang mempengaruhi stabilitas obat, akan dibahas juga itu pengaruh suhu ya terhadap stabilitas obat. Nah, ini kita akan menggunakan persamaan Arrhenius ya minggu depan. Kemudian ada katalis asam basa spesifik ya, di mana ternyata asam dan basa itu dapat mempengaruhi kecepatan degradasi obat. Nah, untuk pertama ini materi kimia dasar ya saya singgung lagi, yaitu tentang kinetika kimia ya. Kalau kita belajar tentang termodinamika, kita hanya mempelajari apakah sesuatu reaksi itu dapat terjadi dan bagaimana stokiometrinya dan seterusnya. Tetapi ketika kita belajar tentang kinetika, ya, yaitu adalah seberapa cepat suatu reaksi itu dapat berlangsung. Ya, jadi hubungannya antara konsentrasi dan waktu kalau kita belajar kinetika. Sehingga nanti ada istilah laju reaksi ya atau kecepatan reaksi. Nanti kita akan lebih sering mendengar itu adalah istilahnya laju reaksi. Adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk ya terhadap waktu. Jadi perubahan konsentrasi obat ya maksudnya ini reaktan atau produk ini adalah obat terhadap waktu. Jadi nanti obat itu ketika kita simpan itu, ketika kita melakukan uji stabilitas itu akan mengalami perubahan kadar terhadap waktu. Sehingga kalau bisa kita tulis laju rata-rata itu dalam persamaannya, kalau A berubah menjadi B ya, atau A ini adalah obat A gitu ya, berubah menjadi degradannya, kita sebut saja B, maka bisa disebut juga untuk laju A itu atau kecepatan penguraian A itu adalah dA, perubahan suhu, perubahan konsentrasi ya, konsentrasi A terhadap dt. Ya, jadi dA per dt. Dt ini adalah perubahan waktu.
Ya, sehingga kalau kita lihat DA itu merupakan perubahan konsentrasi A dalam selang waktu DT. Begitupun yang DB. Nah, kenapa yang di DA per DT ini minus? Karena konsentrasinya turun, sementara kalau produk seiring berjalannya waktu justru konsentrasinya akan bertambah, gitu ya, sehingga nilainya negatif. Ini kalau kita lihat ya, molekul A gitu ya, atau obat A gitu, yang B ini misalnya adalah produk hasil metabolisme atau hasil degradasi dari molekul A. Kita lihat bahwa molekul A itu kalau dari secara grafik ya, seiring berjalannya waktu, molekul A itu yang berwarna hitam, maka dia jumlahnya akan semakin sedikit di dalam suatu sediaan. Berbanding terbalik dengan molekul B. Gitu ya. Ini sederhananya. Kita lihat kalau ada grafik, untuk grafik laju itu adalah number of molecule ya, atau bisa kita sebut juga dengan konsentrasi. Dan di sini adalah waktu. Dalam satuan waktu bisa detik ya. Kalau nanti stabilitas obat kita bisa dalam bentuk tahun dan sebagainya. Nah, kalau kita buatkan lagi ya persamaannya, yaitu A kecil itu adalah koefisiennya ya, koefisien dari molekul A, dan B kecil adalah koefisien dari molekul B, dan seterusnya ya, sehingga menghasilkan produk. Maka bisa kita tulis laju reaksinya adalah laju sama dengan 1 per A, 1 per koefisiennya dikali DA per DT, dan seterusnya ya. Kalau yang B begitu juga. Sehingga kalau kita buatkan persamaan lagi, itu dapat dilihat juga persamaannya menjadi K dikali A, ya, konsentrasi A pangkat X, begitu juga dengan B ya, dikali konsentrasi B pangkat Y, di mana X ini adalah orde, ya, orde, dan Y itu adalah orde. Nah, total keseluruhannya, orde keseluruhannya adalah X ditambah Y. Apa itu K? K itu merupakan konstanta laju, ya, bedakan antara laju dan konstanta laju. Kita ada satu lagi ya, notasinya yaitu K ya, K kecil, itu adalah konstanta laju. Baik ya. Namun pada perhitungan nanti ya untuk obat, kita hanya menghitung degradasi satu API saja, ya, atau satu zat aktif saja untuk orde 0 dan orde 1. Nanti orde 2 baru kita lihat bahwa ternyata ada 2 yang mempengaruhi reaksi, ada 2 molekul yang mempengaruhi reaksi. Hukum laju, ya, kalau kita lihat hukum laju ini di kimia dasar sebenarnya menyatakan hubungan laju reaksi dengan konstanta laju dan pangkat dari konsentrasi reaktan. Jadi ini adalah hubungannya gitu ya, antara laju reaksi dengan konstanta laju dari konsentrasi reaktan. Kalau kita lihat laju sama seperti tadi ya, K atau konstanta laju dikali konsentrasi A pangkat X dan konsentrasi B pangkat Y. Dimana reaksi orde ke X dalam A, jadi X itu adalah ordenya ya, orde dalam A, kemudian yang B, yang Y itu adalah orde ke Y dalam molekul B atau dalam zat B. Sehingga orde keseluruhannya tadi sama X ditambah Y. Oke, ingat dulu bahwa laju adalah rumusnya K dikali A. Ya, laju tadi rumusnya apa? DA per DT. Jadi kalau mau kita buat persamaan lagi, itu seandainya DA per DT per K kali konsentrasi A pangkat X. Gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke sana, kita ada sedikit definisi dulu ya tentang orde, biar kalian nggak bingung, bahwa orde reaksi adalah banyaknya faktor konsentrasi zat reaktan, faktor konsentrasi ya, jadi banyaknya faktor konsentrasi pada zat reaktan yang mempengaruhi laju reaksi. Sehingga orde reaksi nanti dibagi menjadi 5 ya, ada orde 0, ada orde 0 semu, ada orde 1, orde 1 semu, dan orde 2. Sesuai namanya, orde 0 berarti ordenya 0. Orde tadi apa? Faktor konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi. Berarti kalau ordenya 0 tidak ada faktor konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi. Kalau ordenya 1 berarti ada faktor konsentrasi. Kalau ordenya 2 berarti ada 2 faktor konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi. Seperti itu. Oke, kita masuk ke reaksi orde 0. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan saja langsung ya, karena ini materinya cukup panjang dan cukup sulit. Jadi kalau ada yang bingung langsung tanyakan saja. Saya nggak ngertinya di sini, Pak. Gitu. Ya. Ya, reaksi orde 0. Sesuai tadi ya dibilang bahwa reaksi orde 0 berarti tidak ada pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi ya. Karena orde kan jumlah faktor yang konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi kalau ordenya 0, berarti tidak ada faktor konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi. Sehingga disebut juga lajunya konstan dan tidak tergantung konsentrasi obat ya, karena ordenya 0. Garrett dan Carper menemukan bahwa hilangnya warna hasil pengukuran spektrum pada panjang gelombang 500 dari produk
multisulfa mengikuti order 0. Kalau kita lihat persamaan reaksinya, nanti kita akan, ini adalah salah satu penelitian yang dilakukan oleh Garrett dan Charper, ini saya lupa tahunnya, saya tidak cantumkan. Dia membuktikan ya atau menemukan bahwa untuk produk multisulfa ya, obat-obat multisulfa, obat-obat yang ada gugus sulfanya, itu ternyata degradasinya mengikuti order 0. Persamaan reaksinya, kita ingat ya bahwa tadi persamaannya apa, DC ya, atau DA, ini diubah ya, jadi C sama aja ya, konsentrasi, C itu konsentrasi. Kecepatan tadi apa rumusnya atau laju? DA per DT ya. Kalau di sini kita ubah DC per DT. Sama dengan laju tadi juga punya persamaan adalah K dikali, ya ini ya jangan lupa, K dikali konsentrasi A pangkat X. Nah kalau dia ordernya 0, maka pangkatnya adalah 0. Gitu ya. Sehingga kalau dia konsentrasi C pangkat 0, maka hasilnya adalah 1 ya. Sesuatu yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya 1. Sehingga persamaannya menjadi min DC per DT sama dengan K. Ya, jadi laju untuk order 0 itu sama dengan nilai K. Ya, kecepatan itu sama dengan konstanta laju. Laju sama dengan konstanta laju untuk order 0. Hingga kalau kita rubah lagi, DC sama dengan min K kali DT ya, cuman dibolak-balik saja. Kemudian kalau kita integralkan untuk menghilangkan DC-nya, ya, ini di matematik, kita tidak akan bahas tentang proses integrasinya, maka diperoleh persamaan C min C0 sama dengan min K kali T. Ya, atau disederhanakan CT, ya, konsentrasi pada waktu T itu sama dengan C0 min K kali T. Gitu ya. Jangan bingung. Ya. Kalau kita plot, sehingga kalau kita lihat nih ya, persamaannya seperti ini nih. Ini kan mirip dengan regresi linier ya. A sama dengan apa? A sama dengan Y sama dengan A plus BX. Ingat ya, persamaan regresi linier. Y sama dengan A plus BX. Itu adalah persamaan regresi linier. Ini kan mirip. Y-nya ini, X-nya adalah T. Ya. Sehingga kalau kita plot antara konsentrasi dengan waktu, maka kita akan memperoleh slope-nya apa? Masih ingat slope? Slope-nya adalah K. Kemudian intercept-nya apa? Intercept-nya adalah C0. Ya, ingat ya persamaan regresi linear waktu matematika. Y sama dengan A plus BX. Ya, di mana ketika kita memplot Y dan X, kita akan memperoleh nilai slope sama dengan nilai B. Slope-nya adalah B atau K kalau di sini. Kalau kita plot C dengan T, maka kita dapat slope-nya adalah K. Dan intercept-nya adalah C0. Ya. Nah, untuk satuan K atau konstanta laju pada order 0 itu adalah konsentrasi per waktu. Ya, atau molar per second bisa juga seperti itu. Nanti kalau dia order 1 beda lagi satuan dari konstanta lajunya. Gitu ya. Ya, memang agak berat materinya ya, mau tidak mau harus disampaikan. Kalian kalau merasa bingung, langsung tanya saja bingungnya di mana biar saya ulang. Ya. Karena nanti banyak yang mengulang itu karena nggak bisa berhitung. Makanya yang nggak punya kalkulator, ya gimana nggak belajar, nggak latihan berhitung, nanti latihannya langsung di ujian. Sayang sekali ya. Kalau latihan. Pak, penjelasannya agak cepetan, Pak. Kecepatan, yang mana yang kecepatan? Ya, dari awal sih sebenarnya. Di awal, waduh, ini nggak menyimak apa gimana? Dari reaksi tadi, Pak. Reaksi mana, yang ini? Nah, iya, ya ini. Oke ya, saya ulang ya. Begini ya, kalau reaksinya order 0 tadi ya, ingat bahwa ada persamaan laju sama dengan tadi A, konstanta laju dikali konsentrasi A pangkat X. X itu adalah order. Kalau ordernya 0, berarti pangkatnya 0. Berarti laju sama dengan K kali konsentrasi pangkat 0. Ini ya. Nah, sementara laju juga punya rumus. Rumusnya apa? DC per DT, yaitu perubahan konsentrasi C pada selang waktu T. Gitu kan? DC per DT. Nah, kalau kita gabungkan kan seperti ini rumusnya jadi. Min DC per DT sama dengan K kali C pangkat 0. Karena pangkat 0 ini sama dengan 1, maka dapat ditulis min DC per DT sama dengan K. Ya, atau laju sama dengan konstanta laju. Ya, untuk order 0 itu ternyata laju dan konstanta laju itu hasilnya sama. Sehingga kalau dirubah lagi bisa jadi DC sama dengan min K kali DT. Ini cuma dibolak-balik aja. Ya. Ini DC, DC-nya tetap
Kemudian DT jadi pengkali kan kalau dia pindah di sini pembagi kan matematik ya. Kemudian kita integralkan. Nah, integralnya ini panjang prosesnya sehingga saya tidak akan bahas karena ini sebenarnya pelajaran matematik. Ya, kita nggak bakal belajar menurunkan rumus secara detail. Tapi untuk secara penurunan rumus secara garis besarnya seperti ini. Kemudian setelah diintegralkan, nanti C itu akan menghasilkan nilai apa? Nilai C ya. Kemudian min C0 sama dengan min K kali T. Itu setelah diintegralkan ternyata integral dari DC ini terhadap C0 ini adalah C min C0 sama dengan min K kali T ya. D-nya hilang. Begitu. Ini adalah persamaan untuk orde 0. Atau bisa ditulis juga seperti ini. E sama dengan C0 min K kali T, sama saja. C sama dengan C0 pindah ke sebelah min K kali T. Kalau kita tulis seperti ini mengingatkan kita pada regresi linier. Ingat regresi linier? Regresi linier itu rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Masih ingat? Kita abaikan plus minusnya. Kalau di sini kan minus karena dia turun. Kalau dia Y sama dengan A plus BX itu naik grafiknya. Begitu. Sehingga kalau kita plot, ingat ya regresi linier, makanya saya minta kalian menggunakan kalkulator saintifik agar kalian bisa pakai regresi linier. Kalau pakai kalkulator warung, nggak bisa regresi linier. Ya, regresi linier. Regresi liniernya saya memplot apa dengan apa, Pak? Kalau dia di matematik, saya plot Y dan X. Ya, Y dengan X. Kita plot Y dan X. Nah, kalau dia dalam orde 0, dalam stabilitas obat, Y-nya adalah C untuk orde 0. Y-nya adalah C dan X-nya adalah T. Begitu. Nanti saya akan berikan contoh soal agar kalian lebih mudah mengerti. Nah, untuk satuannya, jadi nanti beda-beda. Orde 1, orde 0 itu satuannya beda-beda untuk satuan dari nilai K atau konstanta laju. Untuk orde 0, konstanta lajunya itu satuannya adalah konsentrasi per waktu. Atau mol per liter. Mol per liter ini adalah rumus molar. Molaritas. Molaritas adalah mol per liter. Ya, jangan lupa itu kimia dasar. Ini kalau kalian nggak ada basic kimia dasar dan matematiknya, ini kerja keras kalian belajar di part ini. Karena stabilitas obat ini harapannya kalian sudah belajar kimia dasar, sudah mengerti kinetika reaksi, dan sudah belajar matematika untuk membolak-balikan persamaan. Gitu ya. Makanya di semester 5 ini. Jadi semua ilmu yang kalian punya kerahkan untuk memahami tentang stabilitas obat dalam hal kinetika reaksi. Oke ya. Untuk persamaan K pada orde 0 itu adalah konsentrasi per waktu. Itu yang perlu kalian ingat. Dan apabila saya memplot C terhadap T, saya akan memperoleh nilai slope-nya adalah min K. Nilai slope-nya adalah min K dan intercept-nya adalah C0. Gitu ya. Nanti akan saya berikan contoh. Kemudian kita masuk ke penentuan tes tengah atau waktu paruh. Jadi kalau obat itu mengikuti orde 0, kita dapat memprediksi kapan obat tersebut tersisa setengahnya dari konsentrasi awal. Jadi obat tersebut nanti kan terdegradasi. Nah, kita bisa prediksi nantinya. Bagaimana cara memprediksinya? Ini sebenarnya ada penurunan rumus juga. Jika tes tengah itu apa definisinya? Adalah waktu paruh. Waktu yang dibutuhkan agar tersisa konsentrasi itu setengahnya. Ya, tersisa konsentrasi itu setengahnya. Nah, kita anggap saja nilai C ini kan persamaannya ya, CT sama dengan C0 min K kali T. Ini CT ya, atau C bisa kita bilang. C saat waktu T. Oke, ini adalah C saat waktu T atau CT. Apabila kita mau C-nya setengah dari C0, maka tinggal kita tulis saja ya. Berarti C0 per 2 sama dengan C0 min K kali T setengah. Oke, ini saya tulis ya biar kalian nggak bingung. Oke. Apabila kita maunya ini, maka yang rumusnya kan CT sama dengan C0 min K kali T. Ya, rumusnya. CT adalah konsentrasi obat saat T, saat waktunya T. Gitu ya. Jadi kalau kita mau cari tes tengah, berarti C0 per 2. Kenapa C0 per 2? Karena kita mau saat konsentrasinya tersisa setengah dari konsentrasi awal. C0 konsentrasi awal. Sama dengan C0 min K dikali T setengah. Ya, sehingga kalau kita pindahkan berarti C0 setengah gitu ya, setengah C0
dikurang C0 sama dengan min K kali T setengah. Ini kan? Kita ubah. Jadi min C0 per 2 sama dengan min K kali T setengah. Kita hilangkan, maka T setengah sama dengan, ya betul ya, C0 per 2K. Ini rumusnya dapat dari persamaan ini. Gitu ya. Sehingga kita kalau mau mencari konsentrasi obat saat tersisa setengahnya, atau waktu yang dibutuhkan agar obat tersisa setengahnya, maka untuk orde 0 kita bisa pakai persamaan ini. Nah, yang perlu diingat, pada orde 0, T setengah ini tergantung dengan C0. Kalau C0-nya berbeda, maka T setengahnya berbeda. Gitu ya. Kalau C0-nya naik 2 kali, maka T setengahnya pun akan naik 2 kali dan seterusnya. Itu kalau untuk orde 0, harus diingat. Kemudian penentuan T 0,9 atau self life. Self life usia simpan ya. Usia simpan itu apa? Usia simpan adalah usia atau waktu simpan obat sampai dia tersisa 90% dari dosis awal, atau bisa disebut juga dengan turun 10%-nya. Karena kalau kita lihat persyaratan di BPOM, obat itu dikatakan masih stabil jika konsentrasinya masih di atas 90% dari konsentrasi awal. Kalau sudah di bawah 90%, maka disebut dia sudah tidak stabil atau usia simpannya sudah atau kadarnya sudah di bawah standar ya. Standarnya adalah 90%. Jadi kita menentukan kapan obat tersebut tersisa 90%-nya. Kalau tadi, kapan obat tersebut tersisa 50%-nya. Kalau yang ini, kapan obat tersebut tersisa 90%-nya. Sama dengan tadi ya, penurunannya, berarti yang kita maukan adalah C saat 0,9 C0, benar nggak? Kita mau CT saat dia tersisa 0,9 dari C0. Benar ya? Sama dengan C0 min K dikali T 0,9. Sama yang dengan di atas ya. Kemudian kalau kita mau mencari T 0,9-nya, ini sama dengan C0 min 0,9 C0, benar ya? Min K. Itu kan? Benar nggak? Oh ini jadi pembagi ya, sorry ya. Ini jadi seper ya. Jadi seper ya, jadi pembagi. Karena dia pindah ini kan dikali. Ini dikali dan seterusnya. Sehingga diperoleh 0,1 C0 per K. Ya. Ini kan nggak boleh ya seperti ini ya. Saya kasih contoh mudahnya gini aja. Biar lebih mudah ya. Ntar saya delete dulu. Oke. Sebentar. Saya permudah aja. Biar nggak sulit. Untuk penurunan yang 90%. Sampai yang tadi ngerti ya? Yang T setengah. Sekarang saya lanjut ke ini. Tadi ya 0,9 C0 sama dengan C0 min K kali T 0,9. Ini saya ajarkan penurunan rumusnya, sebenarnya nggak apa-apa kalian nggak tahu langsung hafalkan rumus ini saja nggak apa-apa. Ya biar lebih mudah. Sehingga kalau saya pindahkan ya, misalnya saya pindahkan ini menjadi K kali T 0,9 pindah ke sebelah sama dengan C0 min 0,9 C0 ya. Berarti T 0,9 sama dengan 1 dikurang 0,9 berapa? 0,1 C0 per K ya. K-nya pindah ke depan. Nah ini. Ini adalah untuk menentukan usia simpan dari produk. Kemudian sebelum latihan soal, saya lanjutkan dulu tentang reaksi nol semu pada suspensi ya. Tadi kan kita tahu bahwa degradasi obat pada orde 0 itu lajunya konstan ya, sesuai dengan konstanta laju. Nah, pada reaksi nol semu suspensi ini adalah mengikuti orde 0 sebenarnya. Ya, konsentrasi dalam larutan tergantung dari kelarutan zat. Jadi kalau suspensi itu kan merupakan padatan. Ya, kalau suspensi itu kan ada padatan yang tidak larut ya. Kemudian ini ada cairan. Nah, kalau reaksi orde 0 semu, maksudnya semu itu gimana? Maksudnya ketika dia di dalam larutan, ini mengikuti orde 1. Begitu, dia sebenarnya terdegradasi mengikuti orde 1. Nah, tetapi karena orde 1 itu degradasinya konstan terhadap, itu degradasi mengikuti konsentrasi, maka dia seolah-olah seperti orde 0. Begitu, nanti ya kita akan coba bahas di latihan soal. Ya, konsentrasi dalam larutan tergantung dari kelarutan obat. Jadi konsentrasi yang ada itu sesuai dengan kelarutannya. Karena kalau dia nggak larut, ya
maka dia tidak akan dalam bentuk molekularnya, sehingga dia tidak akan terdegradasi. Kita kan belajar tentang degradasi dalam bentuk larutan. Ya, jadi kalau yang di sini, ini kan belum terdegradasi nih kalau masih padatan. Kenapa? Karena belum larut. Harus larut dulu ke dalam air, baru dia bisa terdegradasi. Ya. Ketika obat terlarut mengalami degradasi, maka obat yang belum terlarut tadi, yang padatan tadi, akan segera terlarut untuk mempertahankan konsentrasinya, sehingga nanti konsentrasinya konstan. Orde 1 degradasinya tergantung dari konsentrasi. Jika konsentrasi konstan, maka laju degradasi atau reaksi juga menjadi konstan. Begitu ya, ini untuk orde 0 semu. Oke, kita langsung saja belajar latihan soal ya. Obat X terdegradasi mengikuti orde 0. Ya, ada obat X terdegradasi mengikuti orde 0 dengan konstanta laju. Konstanta laju ini apa satuannya? K ya, jangan lupa. K-nya berapa? Konstanta laju adalah 0,05 miligram per mili per tahun. Ini konstanta lajunya, konsentrasi per waktu. Ingat ya, konstanta laju untuk orde 0 adalah konsentrasi per waktu. Waktunya adalah tahun. Pada suhu ruang, jika 1% larutan dibuat dan disimpan dalam suhu ruang, jika ada C0 dengan konsentrasinya adalah 1%. Ya, kan C0 nih. Baru dibuat berarti C0. Kalau di 1%, W per V, bobot per volume, berarti kalau kita buat konsentrasi ini sama dengan 100 mg per mili. Kita ambil contoh seperti itu. Ya, benar nggak? 1% itu adalah 100 mg per mili. Benar nggak? Halo? Iya Pak, benar Pak. Benar ya? Iya Pak. Oke, berapa sisa konsentrasi setelah 18 bulan? Berarti yang ditanya apa? Konsentrasi setelah 18 bulan. Berarti soalnya adalah C18 bulan. Dan berapa T setengahnya? Berarti T setengah. Coba ada yang bisa jawab? Rumusnya sudah ada? Tinggal dijawab. Oke, saya berikan waktu kalau ada yang mau coba jawab. Mau coba atau mau saya langsung kasih tahu hasilnya? Nggak seru ya kalau dikasih tahu langsung hasilnya. Enak latihan dulu. Gimana? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Pak izin bertanya, kalau Bapak suaranya hilang-hilang itu karena apa ya? Soalnya sinyal saya lumayan bagus. Oh ya, apa suara saya hilang-hilang tadi? Halo? Tidak, Apakah Pak. tidak ya? Oh, berarti sinyal dia yang jelek ya. Oke ya. Ini memang agak berat ya materinya. Saya akui agak berat sehingga kalian memang harus fokus mengerjakannya. Karena kita belajar kinetika reaksi kimia ya, pelajaran kimia dasar itu saya ulang lagi dan sekarang bentuk prakteknya. Saya yakin di kimia dasar saja udah membingungkan gitu ya. Apalagi ini udah dalam bentuk obat dan dalam bentuk kasus. Gitu ya. Coba ada yang bisa jawab? Ada? Ada yang mau coba jawab? Akan saya berikan nilai ya yang menjawab pertanyaan saya setiap pertemuan itu. Akan saya catat namanya. Tenang saja. Saya fair kok. Siapa yang mau coba jawab? Ada? Coba berhitung, jawab. Saya biasanya tuh yang suka jawab-jawab gini nih semester 3 biasanya. Biasanya ya. Karena mereka semester 3 ngambil di semester 5 itu biasanya ambis. Ambis itu biasanya cepat. Coba Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Nama dulu. Lulu Humam Skoco Pak. Lulu Humam. Oke. Ini salah nggak apa-apa ya. Saya tetap kasih reward kok. Ya, silakan. Jadi, kan di sini diketahui kalau K atau konsentrasi lajunya 0,05 miligram per mili. Kemudian ada CO, C0-nya itu 1%,
atau 100 mg per mili. Nah, ditanyakan berapa T setengah obat tersebut dalam waktu 18 bulan. Enggak, Jawabannya, C18 bukan T setengah. ya, Konsentrasi setelah 18 bulan disimpan. Ya. jawabannya 2,5 kali 10 pangkat min 4. 2,5 kali 10 pangkat min 4. Satuannya apa? Ah, itu Pak yang belum tahu. Kalau C satuan konsentrasi tahu lah ya pasti ya. Oh. Miligram per mili kan satuan konsentrasi itu kalau Miligram per mili. miligram per mili. Oke, boleh. Jawabannya berapa tadi? 2,5 kali 10 pangkat min 4. Kali 10 pangkat min 4. Oke, nanti ya tes tengahnya nanti. Oke, ada yang punya jawaban lain untuk channelnya? Untuk C18 bulan. Selain Lulu Humam. Saya senang kalau kalian mencoba, karena kalau mencoba dan salah itu enak. Ngertinya tahu, oh saya salahnya di sini loh. Gitu. Tapi kalau nggak mencoba itu ya udah hilang gitu ya. Tiba-tiba ujian keluar soal nggak tahu ini benar apa salah. Tahu-tahu tahun depannya ngulang. Nah, itu nggak saya harapkan ya terjadi di angkatan ini. Ada yang mau coba selain Lulu Humam? Ayo. Perhatikan satuan ya. Samakan dulu satuannya. Sebelum kita bekerja itu samakan dulu semua satuan. Ada yang mau coba? Tidak ada? Oke, biar nggak lama saya kasih jawabannya. Ya, berarti 10 mg per mili ya, bukan 100 mg ya. Tadi siapa yang membenarkan saya 1% itu 100 mg. 10 mg per mili. Satuannya. 100 mg per mili itu 10% ya. Oke, itu ya. Jadi itu ada sedikit error ya. Jadi jawabannya itu adalah 9,93. Dari mana? Nih, saya kasih tahu ya. Tadi 1% itu tadi salah ya. Lulu Humam ya, satuannya 10 mg ya. Kalau 100 mg itu ternyata 10%. Dari 10 mg. Kemudian T-nya berapa? 18 bulan. Yang kita mau adalah ketika T-nya 18 bulan. Ingat, satuannya ini berbeda antara T dan K. Kalau K satuannya tadi apa? 0,05 mg per mili per tahun. Nah ini kan beda ya. Ini tahun, yang ini adalah bulan. Sehingga kita harus samakan dulu. Kita samakan dengan cara apa? Kita ubah bulan ini menjadi tahun. Maka persamaannya menjadi seperti ini. 10 dikurang 0,05 ini nilai apa? Ini adalah nilai K. 1,5 ini apa? Ini adalah nilai T. Ya, berarti CT sama dengan 10 dikurang ini. Hasilnya adalah ini. Jadi setelah 18 bulan, konsentrasi obat itu tersisa 9,93 mg per mili. Ini tadi, sorry ya, saya keliru soal 1% tadi ya, karena saya buru-buru. Ternyata 1% itu ya benar ya, 1/100 kan, 1%. Maka kalau dia satuannya gram per mili, per 100 mili. Maka kalau kita buat per mili berarti 0,01 gram per mili. Sama dengan 10 miligram per mili. Ya, 1% itu adalah 10 miligram per mili. Bagaimana ini? Ada yang bingung untuk jawaban ini? Silakan yang bingung. Bingungnya di mana? Pak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti ini kalau misalnya kita mau menjawabnya itu berarti kita harus kayak nyari satuannya dulu ya, Pak, per soalnya itu. Nggak nyari kan udah dikasih satuannya. Tinggal kita merubah menyamakannya. Oh, berarti kayak tapi ini yang T 18 bulan kita jadikan tahun dulu, berarti itu diubah dulu atau gimana, Pak? Iya, 18 bulan itu berapa tahun sih? 1 tahun 6 bulan, 1 tahun setengah. Iya. Jadi kalau ada soal, samakan dulu. Samakan dulu kalau untuk orde ini ya, untuk orde 0, di mana orde 0 itu konstantanya itu adalah konsentrasi per waktu. Ya kan? Iya, Pak. Nah, sehingga nanti ditanya, dia mau T-nya berapa? T-nya adalah sekian. Samakan antara satuan waktu di K atau konstanta laju dan di T-nya. Begitu ya. Jadi kita tinggal rubah saja karena K-nya sudah ada. Karena enaknya kan ngikutin aja T-nya ya. Kalau ngubah K-nya ini repot lagi. Ya nggak? Repot lagi ya kalau tahunnya kita ubah ke bulan gitu. Berarti ini 12.
per 12 nanti jadi repot lagi. Jadi lebih baik disamakan yang T mengikuti nilai K. Jadi ini diubah. 18 bulan ini berapa tahun sih? Ini aja. 18 per 12. Kemudian berapa hasilnya? 1,5 1,5. gitu. Oh ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Sebelum makin bingung dengan orde 1. Orde 0 ini yang paling gampang. Yang paling mudah orde 0 ini. Karena dia nggak ada len-lenan, nggak ada lok-lokan. Ya, gampang. Tak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang ini kan K0 sama dengan 0,05 mg per mili dikurang 1 tahun kurang 1. Per tahun. Ini per tahun. Ya, pangkat minus 1 itu. Oh, pangkat minus 1. Oh, ya udah. Makasih, Pak. Kirain tadi Ya. kurang 1 dari mana? Oh, bukan. Ini pangkat minus 1 ya. Kalau pangkat minus 1 itu kan berarti seper ya. Jadi sebenarnya kayak gini tulisannya. 0,05 miligram per mili per tahun. Nah, ginilah kurang lebih. Oke, kita lanjut ke tes tengah ya. Tes tengah tadi rumusnya apa? Tes tengah adalah ya C0 per 2K. Ya kan? Ya, atau mau diubah juga menjadi 0,5 C0 per K. Boleh, sama aja ya. Tes tengahnya ini tadi rumusnya. Tinggal kita kalikan saja. 0,5 dikali K0-nya berapa? 10 per K. K-nya berapa? 0,05. Hasilnya satuannya, kalau yang ditanya T, berarti satuannya adalah waktu. Maka waktunya mengikuti apa? Mengikuti konstanta laju. Kalau untuk orde 0. Berarti satuannya adalah tahun. Ini hasilnya berapa? 5 per 0,05 dengan 100 tahun. Maksudnya apa ini? Bahwa obat tersebut akan tersisa setengahnya setelah 100 tahun disimpan. Begitu. Ya, setelah 100 tahun disimpan baru dia tersisa setengahnya. Jelas? Jelas ya? Jelas nggak? Jelas, Pak, jelas. Jelas ya, oke. Kita contoh kedua sekarang. Biar banyak latihan tuh biar makin paham. Ya, contoh kedua, dalam suatu resep yang berisi ampicillin mempunyai kelarutan sekian pada suhu sekian dan memiliki laju reaksi 2 kali 10 pangkat minus 7 gram per 100 mili per detik. Satuannya banyak kayak larutan ampicillin tersebut stabil pada pH 6,8. Tentukan umur sediaan tersebut tetap baik sampai waktu tinggal 90% dari konsentrasi semula. Anggap reaksinya orde 0. Berarti yang dipinta adalah apa nih? T 0,9 ya. Atau ini adalah save life ya. Usia simpannya ini. Usia simpan. Rumusnya apa tadi? 0,1 C0 per K. Ya. Ya Pak, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Udah, kita masukkan langsung ya. 0,1. C0-nya berapa? 550. Ya kan? Kelarutannya kan segitu. Berarti ya kita ambil itu C0-nya. Per K-nya berapa? 2 kali 10 pangkat minus 7. Ya. Per 100 semua per detik ya. Dia satuannya per detik ini. Berarti nanti hasilnya adalah detik. Gitu ya. Ada nggak jawabannya ini? Oh, nggak ada. Jawab coba. Harus pakai kalkulator ini ya. Nggak bisa kalau nggak pakai kalkulator. Berapa hasilnya? Oh, sorry. Ini ada yang belum sama ya. Ada yang belum sama belum ini ininya, satuannya? Ada yang belum sama kan satuannya? Ada, Pak. Ada apa yang belum sama? Gram, miligram. Gram sama Ya, miligram. betul ya. Berarti itu. Miligram sama gram. Oke, bagus. Nanti kalian memperhatikan. Berarti kita rubah ya ke gram aja kita ubah menjadi 0,55. Ya. Benar nggak? Nah, ini 0,55 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 7. Berapa detik hasilnya? Ada yang menghitung? Berapa hasilnya? Berapa?
Ayo, siapa yang sudah menghitung? 2,75 pangkat min 3. 2,75 pangkat minus 3. Iya. Minus Oke. 3. Ada yang jawaban lain? Kok jadi pangkat minus ya? Mestinya pangkatnya plus ya. Gampangnya gini loh, kalau kalian ketemu soal seperti ini kan kalau minus ini kan pangkat seper ya. Maka dia kan pindah ke atas aja udah. Maka dia pangkatnya menjadi plus. Gitu. Gak usah pusing. Mestinya gede ini satuannya. Nggak minus, nggak pangkat minus. Karena pembaginya aja udah sekian banyak, 0,00007 gitu kan. 2 gitu. Berapa hasilnya? Ada yang jawabannya beda? 0,027 kali 10 pangkat 7, Pak. 0,027 0,027 kali 0,0275 dikali 10 pangkat 7. kali 10 pangkat 7 ya. Justru kan naik ke atas 10 pangkat 7. Berarti berapa puluh ribu nih? 1, 2, 3, 27, 4, 5, 6, 7 detik. Coba diubah jadi jam. 270.000 detik itu berapa jam? Atau diubah hari sekalian. Itu biar lebih mudah ya. Ini saya nggak ngitung lagi ya, saya percaya sama kalian. Kalau kalian merasa temannya salah, silakan dibenarkan. Saya hanya memberikan contohnya, kalian mengerjakan seperti apa. Satu jam, 3.600 detik. 75 jam. 75 jam. Oke, berarti gimana nih maksudnya 75 jam ini? Maksudnya apa? Bahwa obat tersebut akan tersisa 90%-nya setelah disimpan selama 75 jam. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini tidak diketahui nilai K-nya. K-nya dapat nggak dari sini, dari soal? Nggak dapat ya. Makanya dipinta dulu konstanta lajunya berapa atau konstanta reaksinya berapa. Dan yang dipinta adalah T 0,9. Mudah ya, kalau nyari K gimana tadi? Ingat, Y sama dengan A plus BX. Ya, kalau kita plot Y terhadap X, maka kita dapat slope B. Ini sama dengan rumus dari CT sama dengan C0 min K kali T. Kalau saya plot antara CT terhadap T dengan regresi linear, maka saya dapat slope-nya adalah nilai K. Dan saya mendapat intercept C0. Yang saya butuhkan apa? K saja. Dapatlah nanti kalian slope-nya itu adalah K. Hasil K itu kalian masukkan ke persamaan T 0,9. T 0,9 sama dengan 0,1 C0 per K. Udah selesai ya. Nih, selesai. Ya, kita buat plot. Diperoleh persamaan Y sama dengan, kita ubah ya, jadi 99,874 min 0,1442X. Setelah saya plot tadi. Maka nilai K-nya adalah ini. Gitu. Bisa ya melakukan plotting seperti ini pakai kalkulatornya, regresi linear. Kalau nggak bisa, atau nggak punya kalkulator, tolong beli. Kalau ujian nanti mau kayak mana ngerjainnya. Karena harus pakai kalkulator saintifik. Itu yang nggak boleh pakai Excel kalau kalian ujian, harus pakai kalkulator itu. Ya, kelamaan juga kalau pakai Excel kalian nanti ya, buka laptop segala macam nanti. Gitu, hasilnya juga agak-agak beda sih, walaupun nggak beda banget. Nih, hasilnya nilai K-nya ini. Kalau kuliah langsung biasanya saya ajarkan cara pakai kalkulator yang saya tahu cara makainya ya. Kalau kalkulator kan beda-beda tuh cara regresinya. Nah, kalau mereknya Casio yang bagus itu saya tahu caranya. Kalau mereknya yang abal-abal saya nggak tahu cara hitungnya. Jadi beda lagi cara regresi linearnya. Nah, begitu. Karena senjata wajibnya anak farmasi ya kalkulator saintifik. Salah satunya ya, selain farmakope. Ini hasilnya, K-nya ini. Maka T 0,9-nya sama dengan 0,1 dari C0. C0-nya berapa? Nah ini, 100. C0, C saat 0. Berarti kali 100. Dibagi K, K-nya berapa? 0,1442. Dapat deh hasilnya. Oke? Paham? Satuannya apa T-nya? Bulan ya, karena di sini bulan.
Saya masuk ke orde 1 kalau udah paham. Atau mau ditanyakan dulu? Sebelum makin membingungkan. Halo? Masih bingung? Mau mencoba menyerna dulu ini, saya bolak-balikin nanti. Gimana bingungnya? Gimana? Lanjut? Halo? Apakah bisa lanjut? Atau mau bertanya dulu? Oke. Pak, Pak, Ya, mohon silakan. diulang kembali Pak yang soal yang barusan Pak. Yang Oke. ini. Oke ya. Jadi soal ini tuh kita tidak diberikan K. Ya, kalau dari tadi kan soalnya dikasih ya nilai K-nya konstanta laju ya, K inget ya, konstanta laju atau konstanta reaksi. Intinya dia sebuah konstanta. Nah, kalau dia di persamaannya, kalau diberikan soal seperti ini, kalian berarti kan harus mencari nilai K dulu. Nggak bisa mencari T 0,9 kalau belum ada nilai K. Nah, bagaimana cari menilai K-nya? Cara mencari nilai K-nya yaitu dengan cara melakukan plotting. Di mana kalau kita lihat rumusnya, CT sama dengan C0 min K kali T. Ini rumusnya. Ini kan akan mengingatkan kita gitu ya, ini kan sama dengan persamaan regresi linear, Y sama dengan A plus BX. Sama, kalau kita plot Y terhadap X, maka kita akan memperoleh slope B. Ya ini pelajaran matematik ya, saya tidak akan terlalu kenapa bisa seperti ini, kenapa slope-nya ini, ya itu di matematik ya. Ini kita hanya aplikasinya saja. Karena kan stabilitas obat ini ilmu terapan ya, ilmu terapan dari matematik dan kimia. Oke ya, kita dapat slope B. Kalau kita lakukan hal yang sama dengan yang ini, kita abaikan minusnya ini ya, karena kalau minus ini kan turun, kalau plus naik. Bedanya itu saja. Kalau kita plot CT, konsentrasi saat waktu T, maka kita akan memperoleh nilai slope sama dengan K. Gitu. Sehingga kalau kita buat regresi linear, di mana nilai Y-nya itu adalah konsentrasi, dan nilai X-nya adalah waktu, atau dalam hal ini bulan, maka slope dari regresi linear ini adalah nilai K, otomatis. Begitu. Jadi saya beri contoh ini. Maka kita plot nih. Ini saya plot menggunakan Excel, sehingga diperoleh regresi linearnya persamaannya, Y sama dengan ini. Ingat, yang menjadi slope itu adalah yang di sebelah X. Itu yang menjadi slope. Kalau yang nggak di sebelah X, ini adalah intercept. Kalau di sebelah X itu adalah slope. Maka dalam hal soal ini, slope-nya adalah 0,1442. Ya, 0,1442. Ini adalah nilai slope-nya. Sehingga bisa kita anggap bahwa nilai K itu adalah 0,1442. Begitu. Setelah dapat nilai K-nya, baru kita bisa menghitung usia simpannya atau T 0,9. Yaitu dengan cara mengalihkan C0 dengan 0,1 dibagi K. Berapa ini hasilnya? Ada yang udah nyari? Ada yang sudah mencari? Halo? 10 dibagi 0,1442. Berapa hasilnya? 69,35 Pak. 69,35. Satuannya apa ini? Ada yang tahu satuannya apa? Satuannya tahun. Bulan, Pak. Ya, bulan. Bulan, Pak, bulan. Gitu ya. Berarti setelah disimpan selama 69,35 bulan, maka obat tersebut sudah tidak stabil lagi atau usia simpannya sudah habis. Oke? Oke ya, kita masuk ke orde 1. Saya sudah prediksi ya, orde 0 dan orde 1 ini sepertinya sudah cukup untuk 2 pertemuan. Untuk 1 pertemuan ya, karena kita akan banyak latihan di soal. Kemudian kita masuk ke reaksi orde 1.
Ingat tadi ya, orde adalah faktor konsentrasi, jumlah faktor konsentrasi yang mempengaruhi laju dari reaksi. Kalau ordenya 1, berarti kita tulis saja. Ingat persamaan tadi. DC per DT ya, atau minus DC sama dengan K dikali C pangkat X. Ingat ya tadi ya, ini di awal ya. Pokoknya persamaan ini kita pakai terus. Ini adalah persamaan laju, ini juga adalah laju. Sehingga kalau kita gabungkan jadi seperti ini. Ketika X-nya ini pangkat 1, maka DC per DT sama dengan KC. Gitu ya. Kalau kita ubah lagi bisa. Jadi min DC per C, ini kan cuma dipindahin saja ya. Min DC per C sama dengan K kali DT. Gitu. Kemudian kita lakukan integrasi ya, atau diintegralkan DC per C tadi dan DT sehingga nanti C-nya hilang. D-nya hilang ya. Ini kan integral ini fungsinya menghilangkan D ini ya. Untuk menghilangkan D ini. Kalau ada D ini bingung kita ngerjainnya gimana. Nah, kalau diintegralkan baru hilang. Sehingga diperoleh persamaan ln CT sama dengan ln C0 sama dengan ln CT min ln C0 sama dengan min K kali T. Atau bisa ditulis juga seperti ini. Ln CT sama dengan ln C0 min K kali T. Atau kalau dibuat log bisa seperti ini. Log CT sama dengan log C0 min K kali T per 23,03. Kalau pakai ln, ya di kalkulator kalian tuh ada tulisannya ln, itu kita nggak perlu dibagi 2,303. Tapi kalau kita pakai log, maka harus dibagi. Gitu ya. Oke, ini untuk rumusnya. Kenapa bisa seperti ini? Ya ini tadi. Tapi saya tidak terlalu detail untuk integralnya, karena ini di matematik kita kepanjangan nanti. Reaksi paling umum terjadi pada sediaan farmasi. Jadi untuk reaksi orde 1 ini paling sering sekali kita temukan di sediaan farmasi. Baik itu di absorpsi obat maupun degradasi obat. Absorpsi obat dalam tubuh, kalau kalian belajar farmakokinetik, mestinya sudah akrab dengan rumus-rumus seperti ini. Ya. Farmakokinetik semester berapa ya kalau boleh saya tahu? Saya lupa ya. Ada yang tahu? Farmakokinetik semester berapa? Semester 5, Pak. Oh, semester 5. Oke, bagus sekali ya. Kalian baru ngambil, pas juga. Nanti persamaannya sama. Ln CT sama dengan ln C0 min K kali T. Ini tapi konstanta laju absorpsi kalau obat. Nah, kalau ini konstanta laju degradasi. Oke, sampai sini ya. Nggak bingung ya. Laju reaksi proporsional dengan konsentrasi obat. Sehingga disebut orde 1 karena ada faktor konsentrasi. Terhadap apa? Terhadap laju. Ya, jangan lupa ini. Orde adalah banyaknya atau jumlah faktor konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi. Maka ketika 1 berarti ada satu faktor konsentrasi yang mempengaruhi laju atau kecepatan reaksi. Ya, lanjutkan. Nah, kalau kita plot sebuah tipe degradasi yang mengikuti orde 0, jadi ada sebuah degradasi mengikuti ada sebuah degradasi, tipe degradasi obat mengikuti orde 1. Kalau kita plot menggunakan C per T atau C terhadap T, ya, maka kita akan memperoleh kurva yang miring, kurva yang seperti ini, sigmoid, ya, parabola. Nah, ini akan menyulitkan kita untuk menentukan slope-nya kalau miring seperti ini. Tetapi kalau kita plot ln-nya terhadap T, kita ln-kan, nilai C ini kita ln-kan, di kalkulator itu ada ln. Kalau kalian lihat di kalkulator itu ada ln, maka kita akan memperoleh garis yang lurus. Ingat tadi persamaannya gimana kalau yang ini? Ln CT, sama kalau pakai ln ya, yaitu ln C0 min K kali T. Kalau kita plot ln CT terhadap T, maka kita peroleh slope apa? Minus K. Benar ya? Dapat slope minus K, dan kita memperoleh interceptnya adalah, interceptnya apa? Ln C0. Ini adalah intercept. Gitu ya, sama ya. Kemudian ternyata kalau kita logkan hasilnya sama, maksudnya garisnya lurus juga. Tetapi slope-nya ingat, karena kalau pakai log CT tadi sama dengan log C0 min K kali T per 2,303. Ya, sehingga kalau kita plot log CT, log terhadap T,
kita akan memperoleh slopnya apa? Min K per 2,303. Gitu. Nah, kalau kita mau mencari K-nya, harus dikalikan dulu. 2,303 dikalikan slopnya, baru dapat nilai K. Jadi kalau ini, kita nggak langsung dapat nilai K di slopnya, tapi kalau yang ln, kita langsung dapat nilai K-nya. Oke? Sampai sini ada yang bingung? Sampai sini dulu? Masih ada yang bingung? Ada yang bingung? Nggak ada ya? Bagus. Kemudian bagaimana menentukan waktu parunya? Sama seperti tadi ya. Kalau kita T-nya sama dengan C0 per 2, berarti ln C0 per 2 sama dengan ln C0 min K kali T. Ini saya pakai ln aja yang biar simpel ya. Kalau pakai log kan kita harus dibagi dulu. Berarti ini bagaimana? Ln C0 per 2 ini kan sama dengan, nah ini ilmu matematik lagi ya dipakai ya. Kalau sebuah ln atau log itu dibagi, maka sama dengan dikurang. Sorry, ini apa sih? Ini matematiknya tolong di ini ya, jangan dihilangkan dari ingatan ya. Karena bakal terpakai sampai kapanpun. Berarti ini ln 2. Ln C0 per 2 sama dengan ln C0 dikurang ln 2 sama dengan ln C0 min K kali T. Oke ya. Ln C0 kurang ln C0 habis ya. Berarti sisa, ini T-nya T setengah ya. Berarti sisa T setengah sama dengan ln 2 dibagi K. Ln 2 berapa? 0,693 per K. Ini adalah T setengah untuk orde 1. Oke ya. Nah, untuk satuan unitnya berbeda dengan orde 0. K pada orde 0 itu adalah konsentrasi per apa? Berapa? Kalau K pada orde 0? K pada orde 0 itu satuannya konsentrasi per waktu. Oke, kalau pada orde 1, satuannya apa? K unit itu adalah per waktu saja. Ya. Kalau K unitnya pada orde 1, bentar ya, saya cek lagi ya. Ini saya ada rangkumannya sebenarnya nih. Ya, kalau untuk orde 1 itu adalah per waktu. Ya. Itu ya bedanya ya. Kalau yang orde 0 konsentrasi per waktu, kalau orde 1 per waktu saja satuannya. Gitu ya, sesuai dengan ini. Nah, unitnya adalah per waktu. Kalau dia T0,9 sama, gunakan cara tadi ya. Ln C0 min, karena dia adalah ln ln 0,9 C0 ya, sama dengan ln C0 min K kali T 0,9. Ini ya untuk mencari rumusnya ya. Kalau dia mau kita buat satu biar hilang, sama-sama dihilangin, berarti ln C0 itu dibagi berapa, 1 dibagi berapa biar hasilnya 0,9 gitu. 1 dibagi berapa yang biar hasilnya 0,9. Ada yang bisa nyari? 1,111. Sama nggak ini sama ini? Sama ya. Karena 1 dibagi 1,11 itu adalah 0,9. Sehingga nanti bisa ln C0 dikurang ln C0 habis sama dengan ln 1,11 ln 1,11 dibagi K. Itu hasilnya adalah ini, sorry. Jelas? Gak apa, kalau bingung Pak, saya bingung kok bisa gitu nuruninnya, atau kok bisa angka itu dari mana? Tanya aja langsung. Jelas? Kalau jelas saya lanjutkan. Bisa? Bisa ya, baru. Kita masuk ke contoh soal coba.
Contoh yang pertama. Ya, contoh yang pertama. 10 mili larutan obat A dengan konsentrasi 10% dan obat B 25% disimpan pada suhu yang sama, yaitu pada suhu 37 selama 3 bulan. Jika kedua obat tersebut terdegradasi sesuai orde 1, anggap nilai K-nya juga sama kedua-duanya. Manakah dari kedua obat tersebut yang presentase kadarnya paling tinggi jika dibandingkan kadar awalnya? Ya, jadi persentase penurunan dari kadar awalnya setelah 3 bulan. Apakah yang paling besar A, atau yang paling besar B, atau bagaimana? Silakan dicoba dulu. Silakan dicoba, diandai-andai. Kemudian yang kedua, ini saya kasih waktu 5 menit lah ya, untuk kalian mengerjakan 2 soal ini. Konsentrasi obat X dalam larutan air turun 10% tiap bulannya, jika disimpan di suhu ruang. Jika degradasi mengikuti orde pertama, berapa konsentrasi yang tertinggal jika 5 mg per mili larutan tersebut itu disimpan pada kondisi yang selama 3 bulan. Berarti ini adalah channelnya. Oke, silakan dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang ya. Jadi saya harap kalian mencoba semua ya, karena nanti rugi sendiri kalau nggak coba. Oke, saya kasih waktu ya, 5 menit dari sekarang. Silakan. Nomor 1, ada yang bisa jawab A atau B? Atau bagaimana? Ayo, silakan berpendapat. Saya tunggu. Ada yang mau berpendapat? Nomor 1.
Ada yang mau coba jawab? Halo, ada yang mau coba jawab? Nomor 1, saya persilakan. Saya persilakan, silakan. Gak ada yang mau jawab? Ya, silakan. Cindy. Yang obat apa? Duluan obat A yang paling tinggi konsentrasinya obat A. Iya, Oke, kenapa? karena dari perhitungan yang obat B minus, Pak. Minus. Oh, kamu salah. Gimana bisa minus? Salah ngitung berarti. Ya udah nggak apa-apa. Obat siapa namanya tadi? Cindy, Pak. Cindy. Cindy Opo. Cindy Anggi Prantika. Anggi. Oke. Ada lagi yang mau coba jawab selain Cindy? Ayo harus berani nyoba ya. Kalau nggak berani nyoba nanti bingung kalau salahnya di mana, benarnya di mana nggak tahu. Ada yang mau jawab? Terserah soal nomor 1 atau nomor 2. Boleh. Oke ya. Ini saya kasih jawabannya aja lah ya. Kelamaan. Saya nanti selesai ini. Selesai materi saya ini. Jawabnya hasilnya sama. A dan B itu akan tersisa persentasenya sama setelah 3 bulan. Karena mengikuti orde 1. Orde 1 itu laju reaksinya tidak tergantung dari konsentrasi. Tergantung dari konsentrasi. Laju reaksinya tergantung dari konsentrasi. Sehingga T setengahnya itu akan sama walaupun konsentrasi awalnya beda atau channelnya berbeda. Nah, seperti itu. Saya kasih contoh nih ya. Saya kasih jawabannya nih sama kalian. Kenapa dibilang sama? Misal, suatu obat tadi adalah obat A tadi 10% ya konsentrasinya. Berarti kalau 10% itu 100 mg per mili. Benar ya? Kemudian obat B adalah 250 mg per mili. Oke, kita masukkan ke persamaan. Setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan berapa sisanya? Kita masukkan ke persamaan. Ln CT ln channel min K kali T. Benar ya rumusnya? Benar. Masalah, benar ya. Ln saat CT, saat waktu T, itu adalah yang kita cari. Ln CT sama dengan ln dari channelnya berapa? 100. Min K-nya berapa? Ada yang tahu K-nya berapa di sini? 10 bukan, Pak? K-nya nggak ada. K-nya dianggap keduanya sama. Kita umpamakan saja ya kalau gitu ya. Umpama K-nya adalah Itu. K-nya misalnya 0,1. Ya, 0,1 per jam misalnya atau per menit boleh. Dikali T. T-nya berapa tadi? 3. Benar ya? Kita lanjut nih. Yang penting ininya sama nanti. Nah, ini juga sama. Kita kalikan ya. Ln CT sama dengan ln 250 min 0,1 kali 3. Coba, berapa hasilnya? Yang ini berapa, yang ini berapa? Yang ini berapa, yang ini berapa? Pakai kalkulator coba. Kalkulator yang ada kalkulator saintifik. Tapi HP Android juga sih ada sebenarnya kalau cuma lon. Berapa? Lon 100 berapa? 4,6 4,6. 4,6 dikurang
0,1 0,3 berarti 4, 4,3. nah CT-nya berapa berarti? Gimana Pak? Ya antilon dari 4,3. Kalau pakai kalkulator bisa. Kalau pakai HP saya nggak tahu bisa apa enggak. Tahu pakai antilon gimana di ini? Di kalkulator? Shift ya biasanya ya. Shiftlon. Dari lon ya Pak ya? Shiftlon. Nah, kalau nggak salah Shiftlon. Shiftlon 4,3. Berapa hasilnya? 1,45. Benar nggak, Pak? Enggak. Pasti hasilnya 73,69. 73,69. Oke, sekarang yang ini len 250 dikurang len 250 berapa? 5,521. 5,52. 21. Oke, dikurang 0,3 berapa hasilnya? 5,22. 5,22. Antilonnya berapa ini? Satu 184,9. 184,9 per 200. Berapa nih? 73 per 0,92. coba ini 73 ini kan 73% hasilnya. 184,9 dibagi 250 dikali 100%. 92,46. 184,9 dibagi 250 berapa? 73,96. 73, ya ini sebenarnya nih hasilnya ini sama mestinya 73,96. Ini kayaknya pembulatan komanya kita nggak sama ya. Sebenarnya hasilnya sama. Iya ya. Udah ya, Sama. ngerti ya mestinya ya. Jadi jawabannya adalah A dan B itu akan tersisa pada konsentrasi yang sama dari awalnya jika disimpan selama 3 bulan. Apabila nilai K-nya sama. Ya inilah mengapa orde 1 berbeda dari orde 0. Karena orde 1 itu tergantung konsentrasi, tetapi T setengahnya itu tidak tergantung C0 atau konsentrasi awal. Berbeda dengan orde 0. Orde 0 itu lajunya itu konstan, tidak tergantung konsentrasi. Tetapi T setengahnya itu tergantung dari konsentrasi awal. Gitu ya, dia tidak independen. Oke, kemudian yang nomor 2 hasilnya 3,67. Tahu ya dari mana ya? Tahu ya. Ini K-nya berapa ini? Yang nomor 2 K-nya berapa? 5. 0,1 per bulan. Jangan bingung ya. Satuannya kan per bulan nih. 10% tiap bulan berarti 0,1 tiap 0,1 tiap bulan. Oke. Jika degradasi mengikuti orde 1 tadi ya berapa sisanya jika len berapa yang diminta? Len C 3 bulan ya. Len C 3 bulan sama dengan len dari berapa? Len dari 5 dikurang 0,1 dikali 3. Berapa hasilnya len 5? 1,6. 1,6 dikurang 0,3 berarti 1,3 ya. Ya, satuannya udah sama ya. Ini bulan, yang ini 0,1 per bulan ya kan? Sama kan? Udah kan? Yang ini 3, ini 3 bulan. Berarti hasilnya berapa? Antilon dari 1,3. 0,26. 0,26. Apa ini satuannya? Miligram per mili. Kok 0,26? Saya hasilnya 3,67. 3,67 Pak. Ya 3,67 ya. Saya Iya, udah Pak. nyari soalnya. 3,67 hasilnya. Nih. Ya. Gitu ya. Untuk orde 1. Nah, coba kerjakan. Yuk, tadi yang bantu saya dari tadi siapa aja sih namanya?
Tadi Cindy ya tadi ya. Iya, Pak. Terus siapa lagi tadi yang jawab tadi? Ayo, Pak. Elsa. Elsa, Rinata. Ini pasti semester 3 semua ini. Iya, Pak. Oh kan? Saya tahu, kalau stabilitas itu yang aktif yang semester 3. Coba dijawab ini. Sebuah resep merupakan larutan aspirin. Kemudian dia mengandung 325 mg per 5 mili. Atau kalau dijadikan 100 mili sama dengan 0,5 gram per 100 mili. Kelarutan aspirin itu adalah 0,33 gram per 100 mili. Berarti ini apa ini? Ini apa? Suspensi apa larutan ini? Dia mau buat larutan aspirin dengan konsentrasi seperti ini. Tetapi kelarutannya hanya segini. Berarti ini akan terjadi bentuknya adalah suspensi berarti ya. Suspensi. Nggak mungkin dia jadi larutan. Kenapa? Karena kelarutannya hanya 0,33 gram per 100 mili. Sementara di resep mau dibuat 0,6,5 ini. Nggak bisa, pasti jadinya sisanya ya, sisa yang tidak terlarut itu akan tersuspensi. Oleh karena itu, oke, ini kan tadi ya, akan menjadi suspensi. Zat tambahan lain pada resep itu dapat menyebabkan pH-nya menjadi 6. Ini kita abaikan karena kita nggak akan membahas pengaruh pH. Mengikuti reaksi orde pertama untuk aspirin adalah K ini ya. K pada orde 1 atau K yang sudah terlarut itu adalah 4,5 kali 10 pangkat 6 per detik. Ini adalah K dari sediaan larutan yang sediaan zat aspirin yang sudah terlarut. Oke ya. Ini yang terlarut itu akan terdegradasi seperti ini. Hitunglah zero order rate constant. Berarti yang dipinta adalah K orde 0. Yang tersedia adalah K orde 1. Tentukan usia simpan dari larutan tersebut. Dianggap bahwa produk tersebut memiliki di mana ya? Maksudnya itu anggap saja produk tersebut itu satisfactory ini mencukupi ya gitu atau cukup gitu ya sampai dia terdekomposisi sampai 90%-nya dari original concentration. Berarti yang ditanya shelf life-nya berapa? Ya, anggap saja dia disimpan pada tempat yang sesuai. Ya, jadi anggap saja dia terdegradasi 10%-nya atau tersisa 90% atau usia simpan. Ditanya T 0,9. Pertama cari ini dulu. Gimana cari K orde 0? K orde 0 yang ada K orde 1. Ingat ya tadi kan kalau ini kan adalah reaksi orde 0 semu ya. Orde 0 semu itu dia itu sebenarnya orde 0 tetapi dia terdegradasinya mengikuti orde 1. Begitu ya. Jadi mencarinya bagaimana? Seperti ini cara mencarinya. K0 itu sama dengan K dari yang orde 1 dikali dengan kelarutan dari aspirin. Gitu ya. Kenapa yang dikalikan hanya kelarutan? Ya karena yang terlarut inilah yang akan mengalami degradasi mengikuti orde 1. Gitu ya. Sehingga kita hitung ini adalah K dari orde 1-nya dan ini adalah kelarutan dari aspirin. Ya, sehingga dia dapat K0-nya satuannya kan gram per mili per detik akhirnya. K0. Baru kita masukkan ke persamaan 0,10 ya. Kalau persamaan itu per K0. 0,1 dari berapa? Dari 6,5 gram. 6,5 gram ini adalah suspensi total keseluruhan. Ya, 6,5 gram. Dibagi dengan nilai K0-nya. Maka diperoleh 5 hari. Dari sini ada yang bingung nggak? Maaf Pak, yang 12 dikurang 9 itu dari mana Pak? Enggak, ini equation. Ini saya ngambil dari buku, ambil persamaan dari 12 kurang 9 itu. Jadi di buku itu kan ada persamaan 12 strip 1, persamaan 12 strip 2, dan seterusnya sampai 12 strip 9. Ini nggak ada kaitannya kok dengan ini. Ini keambil aja. Oke Pak. Jadi kenapa K0-nya adalah perkalian antara K1 dengan kelarutan? Karena ingat kalau suspensi dia mengikuti orde 0. Anggapannya seperti ini loh. Yang bakal terdegradasi itu adalah yang terlarut. Benar ya? Yang bakal terdegradasi adalah yang terlarut. Kalau dia terlarut mengikuti orde 1, maka tergantung konsentrasi. Benar ya? Karena degradasinya tergantung dari konsentrasi.
Kalau konsentrasinya 100 misalnya, maka lajunya berapa? Lajunya sama dengan misalnya K-nya adalah 0,1. Misal ya, K-nya adalah 0,1 per menit. Maka lajunya adalah ketika menit pertama konsentrasinya menjadi berapa? 90. Benar ya? Kemudian pada menit kedua konsentrasinya tersisa 81. Pada menit ketiga tersisa berapa nih? 7. 81 dikurang 8,1. 81 kurang 8,1. 81 kurang 8 aja. 81 kurang 8 itu 72 ya. 72. 72,9. 73. 72,9. 72,9. Iya, maksud 72,9. Nah, begini. Jadi kalau dia order 1, dia akan mengikuti konsentrasi. Kalau konsentrasinya sisa 90, maka dia terdegradasi 10% dari 90 berapa? 9. Dia akan tersisa 81. Kemudian dia akan terdegradasi lagi 0,1 per menit tadi ya. 0,1 dari 81 berapa? 8,1. Berarti 81 dikurang 8,1. Seterusnya. Ini adalah order 1. Ya, jadi dia tergantung konsentrasi. Kalau laju degradasinya. Ya, lajunya tergantung konsentrasi. Kalau dia order 0 tidak tergantung konsentrasi. Dia konstan. Oke. Kenapa dia dianggap menjadi order 0, Pak? Kalau dia memang lajunya seperti ini ketika terlarut. Karena ketika suspensi itu ada yang terdegradasi 100, terdegradasi menjadi 90. Ya, menit ke-1-nya. Kemudian karena dia ada padatan yang belum larut, maka 100 ini akan tetap menjadi 100. Karena padatan yang belum larut tadi akan terlarut menjadi konsentrasinya menjadi 100 lagi. 100 mg per mili misalkan. Maka dia akan selalu 100 kan. Karena ketika ada yang terdegradasi 10, dia akan terlarut 10. Jadi sisanya 100 lagi. Maka kalau kita pakai persamaan yang ini tadi, 100 ini kan 10 ya, 0,1-nya berarti 10 ya. 10 kan berarti yang terdegradasi sisa 90. Sebelum dia terdegradasi lagi, dia terlarut lagi. Jadi 100 lagi. Terdegradasi lagi berapa kalau 100? 10 lagi. Kemudian tersisa 90. Sebelum dia terdegradasi lagi, yang suspensi itu akan terlarut lagi. Gitu. Yang belum padatan yang belum larut akan terlarut. Seterusnya seperti itu. Sehingga nanti seolah-olah dia mengikuti order 0. Padahal dia order 1. Tergantung konsentrasi. Tapi karena konsentrasinya selalu konstan, akibat yang belum larut tadi terlarut dulu, sebelum terjadi degradasi berikutnya, maka dia seolah-olah order 0. Begitu. Itu pun mengapa kita jawabnya kita harus kalikan dengan nilai K. K itu adalah konstanta laju dari order 1. Berapa dia? Sekian. Kemudian kita kalikan dengan kelarutan, karena itu yang sudah terlarut. Ingat ya, yang terdegradasi adalah yang sudah terlarut. Maka kita kalikan kelarutannya. Sehingga diperoleh satuannya adalah K0, ya, atau laju konstanta laju order 0. Yaitu 1,5 per 10 pangkat 6 gram per 100 mili per detik. Ingat ya, kalau sudah konsentrasi per detik, ini adalah satuan dari konstanta laju order 0. Begitu. Setelah itu, karena dia mengikuti order 0, maka kita harus melanjutkannya menghitung T0,9-nya atau usia simpannya dengan persamaan order 0. Jangan pakai persamaan order 1, yaitu 0,1 dikali konsentrasi ya atau kadarnya dalam suspensi. Ini total, bukan kelarutan lagi. Kenapa? Karena kita menghitungnya secara total, berkurangnya dari total. Begitu ya. Sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Hasilnya adalah 5 hari. Bahwa setelah 5 hari larutan tersebut akan terdegradasi 10%-nya atau tersisa 90%-nya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Izin bertanya, Pak. Ya, saya persilakan. Yang 10 pangkat min 6 itu kok bisa jadi 10 pangkat 5, Pak? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Oh, yang ini. Ya. Ya, ini gampang ini. Kalau minus ke atas tuh jadi plus gitu aja, nggak usah pusing. Oh iya, Pak. Nih, misal gini ya, 1 dikali 10 pangkat minus 1. Ini kalau kita, ini kan dikali.
Kalau kita mau hilangkan pangkatnya jadi minus jadi plus, maka 1/10 aja. Sama nggak hasilnya? Sama. Begitupun sebaliknya. 1/10 pangkat minus 1. Atau mau kita tulis ini kan 1/0,1. Atau mau kita tulis juga 1 dikali 10. Sama nggak hasilnya? Sama, Pak. Sama. Ya gitu juga dengan ini. Dia naik ke atas jadi 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 ditambah ini ada minus 1 nih kan, berarti jadi 10 pangkat 5. Tinggal 6,5 dibagi 1,5 aja. Hasilnya 4,3. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada kayak gini jangan bingung. Jangan bingung langsung aduh ini gimana dikaliin dulu lah di ini jadi ribet. Padahal sebenarnya sederhana. Naikkan ke atas jadi 10 pangkat 6, ketemu 0,1 jadi 10 pangkat 5, tinggal 6,5 dibagi 1,5. Hasilnya ini. 4,3 kali 10 pangkat 5 detik atau diubah menjadi 5 hari. Begitu ya. Memang harus matematiknya harus terasah sekali di sini ya, matematik sama kimia. Jadi kalau memang matematiknya dirasa kurang waktu kuliah, tolong diasah lagi karena di sini kita nggak akan bahas tentang kayak gini tadi. Ini nggak akan saya bahas detail ya. Saya langsung aja hasilnya sekian. Gimana caranya ya? Dicek aja. Nah, gitu. Ini dari buku ini ya. Kalau ada yang mau minta e-booknya saya ada, tapi full bahasa Inggris. Kalau mau belajar tentang stabilitas obat lebih dalam. Gitu ya. Ini bukunya bagus. Dan ini materi ini saya sampaikan juga di ITERA ya. Jadi kalian dapat materi yang sama dengan mahasiswa ITERA. Mahasiswa farmasinya. Ini tapi di semester 3. Kalau kalian kan di semester 5 ya di jadwal. Tapi kan ada juga mahasiswa semester 3 yang ngambil ini. Gak apa-apa. Gitu ya. Jadi saran saya ya belajarnya nanti saya kasih slide-nya ini ke kalian. Silakan kalian pelajari lagi. Kalau ada yang bingung ditanyakan ke saya. Oke ya. Untuk hari ini saya rasa cukup. Saya persilakan dulu bagi mahasiswa yang ingin bertanya. Saya berikan kesempatan. Kita baru masuk orde 0 dan orde 1. Saya pelan-pelan ini. Kalau saya mau cepat sebenarnya saya bisa kebut aja langsung orde 2, langsung cara menentukan orde dan seterusnya. Tapi kalian pasti tambah bingung nanti. Yang orde 0 dan orde 1, makanya saya langsung kasih contoh, langsung saya kasih cara menjawabnya. Saya berikan contoh cara menjawab agar kalian lebih mudah paham. Gitu ya, saya pelan-pelan di sini. Ini udah pelan-pelan loh. Udah pelan-pelannya stabilitas obat ya gini gitu ya. Udah pelan-pelannya stabilitas obat ya begini. Kalau saya dulu malah dikasih begini, di skip-skip aja, terus saya disuruh bisa ngerjain soal. Gitu. Kalau ini saya ubah biar menjadi lebih mudah bagi kalian. Ada contoh, ada persamaan, saya langsung berikan contoh. Biar terbayang. Oh ternyata gunanya rumus yang sebegitu ribet itu ternyata begini loh. Gitu. Baik, saya berikan waktu 5 menit yang mau bertanya. Jika ada yang ingin bertanya, saya berikan waktu. Jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, saya persilahkan. Silakan. Dari soal yang nomor yang pertama, Pak, yang dari 10 mili larutan obat yang A sama B. Kenapa? Konstantanya K-nya itu belum diketahui. Kata Bapak itu bisa diandai-andai saja. Semisal kita dapat soal seperti ini lagi. Itu mengandai-andainya terserah kita atau memang gimana, Pak? Gini ya, itu kan ada sebuah soal itu intinya mau melihat pengaruh konsentrasi terhadap tes tengah ya. Intinya gitu sih sebenarnya. Jadi di situ nggak diberikan nilai K. Jadi makanya di soal itu pun ditulis anggap nilainya K-nya sama. Ya. Anggap nilai K-nya sama, kan di soal itu saya tulis seperti itu. Anggap keduanya nilai K-nya sama. Kalau nilai K-nya berbeda, pasti berbeda juga T setengahnya ya. Tapi ini saya bilang anggaplah sama kedua nilai K-nya. Nah, kalau mau membuktikannya, bagaimana? Maka harus ada nilai K kan? Asalkan K-nya tapi disamakan antara yang A dan yang B. Makanya saya kasih contoh perhitungan tadi kan sama 0,1 semua ya nilai K-nya. Sehingga nanti ketika dapat hasil, itu bisa membuktikan, oh iya ternyata kalau nilai K-nya sama, walaupun konsentrasi awalnya berbeda, mereka itu memiliki usia simpan yang sama loh, gitu. Atau memiliki tes tengah yang sama, kan sama ya, T0,9, tes tengah itu kan rumusnya sama. Jadi itu usia simpannya, tes tengahnya kalau orde 1. Misalnya gini loh, saya
punya obat, misalkan ya, saya punya obat aspirin. Dosisnya adalah 10 mg per mili, misalkan ya. Kemudian saya pengen buat lagi produksi, mau yang lebih besar dosisnya. Gitu. Maka nanti hasilnya akan sama tes tengahnya dan usia simpannya. Jadi saya nggak perlu melakukan uji stabilitas untuk semua merek. Saya cukup satu saja karena dia mengikuti orde 1. Kita harus buktikan itu nanti, misalnya itu orde 1. Jadi walaupun saya naikkan volumenya, misalnya saya jual yang pertama ini kemasannya 50 mili dengan kadar 5 mg per mili. Ya, sehingga kalau kita kalikan kan konsentrasi totalnya berapa, itu ya beda ya. Kemudian yang satunya lagi itu kita buat gitu ya dengan konsentrasi 20 mg per mili. Volumenya sama 60 mili juga, tapi sama-sama larut ya intinya ya. Harus sama-sama dalam bentuk larutan. Beda kan itu konsentrasinya? Beda. Tetapi tes tengahnya sama. Kalau dia orde 0, beda, terbalik. Orde 0, kalau C0-nya besar, dan maka otomatis C0-nya berbeda, maka otomatis hasilnya akan berbeda meskipun nilai K-nya sama. Saya kasih contoh gini. Misalkan nilai konstantanya, ingat ya satuannya konstanta laju dari orde 0 itu adalah konsentrasi per waktu. Misalkan dia terdegradasi 10 mg per mili per jam. 10 mg per mili per jam. Kita punya obat dengan dosis 100 mg per mili. Berarti tiap jam dia berkurang 10 mg per jam. Kalau ada obat dengan dosis yang lebih besar, 200 mg per jam, maka akan berbeda ya. Yang satu 10 jam sudah habis, yang 10 mg, yang 100 mg per mili, karena 10 mg 10 jam habis kan. Yang 200 mg 10 jam kemudian tersisa setengahnya. Bukan habis. Begitu. Gitu maksud saya. Jadi berbeda. Kalau orde 0 itu tergantung C0, kalau orde 1 tidak tergantung konsentrasi awal atau C0. Sehingga di contoh soal ini saya mau membuktikan ke kalian bahwa memang benar pernyataan itu. Gitu. Sehingga kita umpamakan saja, biar bisa ada yang dihitung, gitu kan. Kalau nggak ada nilai K-nya nggak bisa gitu. Ya, baik Pak, makasih Pak. Ya, silakan lagi yang mau bertanya terkait dengan kinetika reaksi untuk orde 0 dan orde 1 ya. Kita pelan-pelan saja ya, orde 0, orde 1, habis itu latihan. Minggu depan kita orde 2 dan persamaan Arrhenius dan persamaan asam basa spesifik. Nah, itu lebih susah lagi itu kalau menurut saya. Lebih panjang lagi rumusnya. Kalau ini sederhana-sederhana, kalau yang nanti itu lebih susah lagi. Dan nanti akan saya berikan contoh-contoh kasusnya di penelitian-penelitian orang. Ya, jadi ada yang meneliti, jadi kalian terbayang, oh ternyata seperti ini loh bayangannya. Kalau kita melakukan uji stabilitas obat. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, saya berikan. Bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa yang bertanya? Itu yang soal nomor 3 itu yang tentang yang suatu suspensi antibiotik itu kan diketahui Y-nya itu didapatkan Y-nya itu sama dengan 99,874 min 0,1442 X kan. Nah, Ya. itu Y-nya itu didapat karena dari Excel kan, Pak. Kalau kalau Y itu kan kita ini plotting Y-nya. Kita dapat nilai K-nya itu atau nilai slope-nya itu. Oh, iya, nah itu kalau pakai kalkulator bisa nggak Pak ya? Bisa, justru harus pakai kalkulator yang ini saintifik ya. Nah itu gimana Pak ya caranya? Ya itu makanya saya bilang kalau kita ketemu langsung saya nggak ngajarinnya. Kalau kalian pakai Casio. Tapi karena nggak ketemu langsung, kalian silakan cari di YouTube untuk merek, karena beda merek kalkulator akan berbeda cara. Oh gitu Makanya, ya Pak. Iya, saya nggak bisa menjelaskan juga ya. Kalau bisa sih saya videokan untuk kalkulator saya, tipe kalkulator saya. Nah, kalkulator yang berbeda kan nggak bisa ya. Saya kan nggak memahami semua kalkulator yang kalian miliki. Saya punyanya Casio yang bagus ya. Bukan yang mahal ya, yang bagus. Kalau yang mahal ada lagi. Saya yang bagus. Yang bagus ketika saya masih mahasiswa itu harganya cuma 100.000. Saya rasa kalian pada punya ya. Punya kamu apa? Casio juga? Iya Pak. Nah, kalau Casio kurang lebih sama. Pertama kamu cari, saya lupa lagi ya kalau nggak megang kalkulatornya. Ini saya sebentar ya, saya buka kalkulator. Kalkulator kamu mudah-mudahan sama dengan saya. Ya, punya saya ini Casio FX 8E 82ES Plus. Nah, jadi caranya itu shift 1. Shift 1. Mode dulu, ada mode. Ya, sudah Pak. Start ada nomor 2, start. SD 2. SD Start tulisannya.
Ya udah SD coba. Ada nggak? Kemudian ada banyak pilihan, ada persamaan A plus BX di situ. Mode 2. Nggak ada, Pak. Nggak ada, ya beda ya berarti ya nggak bisa. Ada, kalau- Pak. Oh, nah ini ada yang sama nih dengan Ada, saya nih. Pak. Oke, 2. Habis 2 ada A plus BX nggak? Ada. 2 lagi kan berarti? Iya. Oke, 2 lagi. Nah di situ langsung muncul. Kamu masukkan nilai X-nya apa? Nilai X-nya adalah Waktu. waktu dan nilai Y-nya adalah konsentrasi gitu ya. Nah, kalau dia order 0 kalian masukkannya langsung konsentrasi, kalau dia order 1, Y-nya itu kalian learn aja. Learn konsentrasi langsung. Oh ya, saya belum kasih contoh yang order 1 ya. Order 1 yang persamaan regresi belum saya kasih contoh ya. Baru order 0 ya, yang regresi linear yang saya kasih contoh ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sebenarnya sama saja ya, nanti saya berikan. Oke, untuk order 1 contoh regresi linearnya kita jadikan latihan untuk minggu depan saja ya. Nanti saya akan berikan banyak saya kalau untuk soal sih sebenarnya. Untuk contoh-contoh soal. Nanti akan saya berikan ke kalian bagaimana cara mengerjakan, kalian kerjakan dengan kalkulator kalian, makanya siapkan minggu depan kalkulator. Jadi minggu depan kita masuk itu langsung mengerjakan regresi linear order 1 minggu depan itu. Jadi langsung saya berikan nanti soalnya kalian kerjakan. Nah setelah itu kan kalian tinggal mengerjakan saja. Yang tadi yang saya bilang yang kalkulatornya dengan sama dengan saya, coba dikerjakan tuh. Setelah selesai, mencet AC. Setelah kalian masukkan semua, mencet AC. Kemudian shift 1. Shift 1, ada kalian shift 1 keluar regresi? Yang kalkulatornya sama dengan saya tadi? Shift 1, coba shift 1. Tulisannya rek bukan, Pak? Shift 1 itu start, tulisannya 1 start. Jadi shift 1. Shift 1, iya pilih 5 rek. Benar. Iya. Rek, benar. terus cari nilai B-nya 2 kan udah dapat nilai B-nya sama dengan habis itu. Oh iya, Pak, ada. Ya, ya. Ada, Pak. Oke, jadi saran saya kalian pelajari kalkulator kalian masing-masing ya. Iya, Pak. Lebih mudah pakai ini kok, lebih mudah pakai kalkulator kalau saya. Kalau pakai Excel kalian harus tulis dulu soalnya di Excel kan satu-satu. Misalnya ujian nanti saya kasih ujian gitu kan. Kalian diminta regresi linear, kalian ngetik bolak-balik, tahu-taunya ke close nanti ujiannya, malah repot kan. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Terima kasih. Baik ya, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Sebentar ya saya